Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Gens, kembali lagi di my YouTube channel Putri Gendis. Malam ini kita akan menelusuri sekolah terbengkalai. Kira-kira kita ada di mana ya? Di mana ya? Pasti pada kepo kan? Ikutin terus ya. Channel YouTube Putri Gendis. Tapi jangan lupa di like, Komen, and subscribe. Yuk. kemana? Ini kira-kira tempat apa ya? Assalamualaikum. Ini sih dulu 10 tahun yang lalu tempat sekolahan. Iya. Gak banyak pengalaman. Oh. Tapi ini kira-kira ruangan apa ya? Soalnya ada kayak gini, kayak laboratorium gitu nggak sih? Kayaknya sih ruangan kayak IPA gitu ya. Soalnya tuh ada bekas-bekas kayak gitu. Nah, sahabat Gens, mau tahu gak kira-kira di sini ada apa? Nah, ini kan kita telusuri ruangan yang pertama. Di sini tuh ada nenek-nenek pakai kursi roda. Dia kira-kira di sebelah mana, Kak? Ada di tengah-tengah sini. Oh, tengah-tengah terus? Iya. Nah, dia itu dulu sebelum sekolah ini terbangun, ini tuh cuma ada 2 rumah doang. Jadi tapi rumahnya itu kayak tersusun gitu. Cuma ada di sini sama di sini. Kayak komplek ya? Bukan Kak, bukan komplek. Jadi tuh rumahnya kayak kan kalau kita kan kayak berjajar gitu kan. Kalau dia ke belakang berjajarnya. Memanjang gitu ya? Iya, memanjang gitu. Nah, nenek-neneknya itu dulu pernah ditaruh di panti jompo. Di belakang rumah berjajar ini itu panti jompo. Tapi panti jomponya itu cuma nggak menerima banyak orang. Cuma beberapa aja. Dan terus nenek-neneknya ini sakit karena panti jomponya udah sedikit doang pasiennya. Akhirnya panti jomponya kayak cuma begitu saja, kayak terbengkalai juga. Kayak bangkrut lah. Iya, dan nenek-neneknya ini nggak bisa jalan lah kan gitu di kursi roda. Jadi dia cuma ya nggak makan, nggak minum. Jadi nggak ada yang ngurusin. Nggak ada yang ngurusin. Akhirnya Akhirnya dia meninggalnya. dia meninggal. Kayak gitu. Oke, terus selanjutnya kita kemana lagi? Langsung ke sana aja. Keluar aja? Iya. Mau ke sana? Boleh. Ini kira-kira ruangan apa ya? Assalamualaikum. Ini ruangannya lumayan kecil juga sih. Iya sih. Tapi masih ada meja juga. Nah, sahabat Gens, dulu ini di sini nih tempat. Nah, ini Kak, pernah dengar gak kalau misalkan ini dulu bekas kamar, tapi kayak kamarnya itu cuma ada lemari doang, nggak ada apa-apa. Berarti semacam kayak gudang dong ya? Iya, betul. Nah, di sini ini ada adik kembar, cewek sama cowok. Tapi kasihan sahabat Gens, adik kembarnya. Jadi tuh ini kembar, cewek sama cowok. Kakaknya ini cewek, adiknya itu cowok. Jadi kakaknya ini sempurna, bisa ngomong, bisa jalan. Tapi si adiknya ini nggak bisa ngomong, nggak bisa jalan. Jadi dia sehari-harinya cuma ya kayak ngesot-ngesot aja, kayak gitu. Dia cuma tinggal berdua. Orang tuanya nggak tahu di mana. Gitu. Oke, berarti udah nggak diurusin juga ya? Nah, jadi dia ini diasuh sama yang rumah pertama. Diasuh sama rumah yang pertama karena rumah yang pertama ini ibu angkat sama bapak angkatnya meninggal. Jadi dia ini cuma bertiga nih. Bertiga sama kayak kakak angkat gitu. Kakak angkatnya sama si adik kembar ini. Tapi kakak angkatnya juga nggak ngurusin dia? Ngurusin Kak, tapi karena kakak angkatnya ini juga sempurna? Bukan kurang sempurna, kakak angkatnya ini dulu korban perkosa. Gitu. Ada juga nih ibu angkatnya, bapak angkatnya, kakak angkatnya sama adik kembarnya ada di sini semua. Berarti ngumpul jadi satu di ruangan ini? Iya. Tapi untuk meninggalnya mereka di sini juga Kak atau? Di sini juga. Karena warga sekitar dulu belum terlalu banyak juga, akhirnya warga sekitar memutuskan di sini tuh dikuburnya di sini, kayak gitu. Berarti kalau misalkan kita ngulik ke belakang, dulunya sebelum kan ini rumah ya, dan pasti jadi sekolah itu di tahun berapa sih kira-kira? 10 tahun ini sih terbengkalai 10 tahun
10 tahun ke belakang. Iya, sekitar belum terlalu lama sih. Oke. Berarti kira-kira terbengkalainya gedung ini ada pengaruh nggak sih sama yang makhluk di sini kira-kira? Pengaruh. Dari yang mana? Kan kita dapat banyak nih. Dari yang ruangan pertama itu sama yang di sini. Karena kenapa Kak? Ini dibangun sekolahnya ini tidak pernah kayak. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Kamu yang mana nih? Si adik ya? Kakak. Kakak. Kenapa kakak? Dengan siapa ini aku bicara? Andita. Andita umur berapa kalau boleh tahu? 12 tahun. 12 tahun. Andita orang tuanya kemana? Sudah meninggal dunia. Kamu ditinggal sama adik kamu? Iya. Aku kembar. Adik aku cowok. Tapi kasihan Kak. Kenapa? Adik aku tidak bisa ngomong, tidak bisa jalan. Jadi kesehariannya cuma diem aja. Berarti kamu ngurusin adik kamu selama ini? Iya. Ada lagi nggak yang bantuin kamu ngurus adik kamu? Kakak angkatku, ibu angkatku, dan bapak angkatku. Mereka semua kemana? Sudah meninggal dunia. Kenapa? Karena sakit. Sakit apa kalau boleh tahu? Kalau bapakku dulu sakit stroke. Kalau ibuku sakit jantung. Lalu kakakmu? Kakakku korban. Korban apa kalau boleh tahu kakak? Korban itu Kak. Itu Diperkosa? iya. Kamu lihat kejadiannya enggak? Lihat. Di depan mata kamu? Aku sedih karena adikku tidak bisa ngapa-ngapain dan kakakku juga korban. Iya, kakak tahu, tapi kamu juga harus ikhlas. Ya. Iya. Adik kamu meninggalnya kalau boleh tahu kenapa? Sakit. Sakit juga? Iya. Sakit seperti itu karena nggak diurusin kah? Oke. Ya udah. Terus kira-kira ada pesan-pesan apa untuk teman-teman di rumah? Aku pengen didoain. Didoain? Iya pasti didoain. Nanti dibantu sama yang di dalamnya, sama kakak Genis dibantu ya. Iya kakak Genis sudah ajak ngobrol? Ada siapa? Ada adik. Iya. Kamu juga bantu doa adiknya ya, sama-sama bantu doa ya. Iya harus ikhlas ya dek. Nah kakak Genis sudah ngomong di dalam? Udah kenalan sama kakak Genis? Udah. Ada pesan-pesan lagi nggak yang mau disampaikan? Enggak. Tapi aku pengen didoain. Iya nanti didoain ya. Kasihan deh Kak, adik aku. Kenapa? Cerita. Kalau mau makan cuma ngomong. Tapi ada yang ngerti? Apa kamu doang yang ngerti? Aku sama kakakku yang ngerti. Karena ibu sama bapakku udah nggak ada. Jadi yang ngurusin aku sama adikku kakakku. Tapi kakakku korban, jadinya aku cuma berdua. Tapi aku bingung banget. Bingung kenapa? Karena aku nggak bisa tanpa kali mereka dan Tika. Iya, wajar. Namanya umur kan kita nggak tahu juga kan. Iya. Yang penting nanti kamu udah ngomong sama kakak Gendis buat kita doain biar kamu juga biar tenang di alam sana ya. Iya. Terus ada apa lagi yang mau diomong? Kalau keseharian aku dulu sama adikku cuma nyanyi-nyanyi dan bermain aja. Iya, bersenang-senang ya. Iya. Ya udah kalau kayak gitu nanti didoain ya. Nah, terima kasih ya. Iya. Kasihan ya sahabat Gens. Iya. Namanya. Tapi adanya mungkin pengen itu ya kali ya.
adiknya tuh pengen banget Kak bisa ngomong, bisa jalan, karena kasihan kakaknya itu pas setelah udah nggak ada ibu sama bapak angkatnya sama kakak angkatnya, dia jadi kebingungan. Iya. Pengen makan tapi dia nggak bisa mau nyari makan kemana. Iya. Kayak gitu. Tapi bersyukurnya dia masih ada orang yang mau nolong, masih ada yang mau ngurus, itu juga Iya. udah alhamdulillah banget kan. Karena di zaman dulu namanya orang, namanya anak kecil, ada bandel ada adiknya, kadang suka ada orang bodo amati. Tapi iya. alhamdulillah ya punya hati baik banget. Sekarang kita kemana aja? Ke sana aja langsung. Sana aja. Yuk. Langsung kita ke atas. Jadi tuh ini sahabat Gens ada 3 lantai. Iya, tinggi banget ya. Iya. Tapi emang bener sih namanya sekolah kan tuh pasti ya nggak jauh dari hal-hal yang apa sih, mistis ya. Iya. Aku sendiri aja di kantor tuh kadang-kadang di kelas ada aja yang kayak bangku. Tadi aja kita baru datang udah disambut loh. Ya kan? Udah ada kayak pecahan. Tahu dulu. beling. Kita ke sini aja langsung. Ke sini dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kalau udah terbengkalai banget ya Kak. Sampai bangkunya udah kayak gitu. Nah, di sini ada apa nih? Sahabat Gens, pada kepo kan di sini ada apa? Jadi di sini nih Kak, ada laki-laki mukanya hancur. Tuh, akibat apa itu? Tapi bukan korban kecelakaan. Dulunya cacar kali ya. Cacar kan bikin kayak muka. Bukan Kak, beda lagi. Jadi tuh dia kan kalau kecelakaan juga hancur, tapi dia bukan kecelakaan. Jadi dulu ini dia pernah sama teman-temannya. Jadi pas dia SMA ini biasalah ya, teman-teman kalau pergaulan. Nah, karena dia salah pergaulan juga, jadinya dia kayak korban ini Kak, kayak korban apa sih kalau anak laki-laki main apa sih tuh kalau iya ngerti. Iya. Nah kayak gitu, dan pulang-pulang cuma setengah doang Kak, setengah muka hancur, penuh darah, penuh pokoknya sampai luka-lukanya itu cuma ketutup sebelah. Tapi dia matinya maksudnya karena penyakit itu? Karena penyakitnya kayak gitu, karena lukanya ini menjalar udah kemana-mana, jadinya member ke mukanya sebelah. Dan sampai dia yang tadinya bisa jalan, jadinya nggak bisa jalan. Kayak pernah tawuran gitu nggak sih? Iya. Okay. Jadi tuh dia salah pergaulan. Dapat bayangan kayak dia tawuran terus dia korbannya gitu. Iya, jadi tuh dia salah pergaulan kayak gitu. Nah akhirnya karena dia salah pergaulan jadinya kayak gitu. Tuh makanya pelajaran, jangan tawuran-tawuran deh kalau nggak punya kemampuan untuk melawan. Karena kan tawuran itu bisa menyebabkan kayak gitu. Atau luka. Apalagi kalian ada sebelum tawuran juga ngobat atau apa. Iya betul. Jauhin dari yang kayak gitu ya guys. Nah karena dia di sini merasa kesepian, pokoknya intinya kesepian terus nih dia. Sampai ibu bapaknya juga stres lah Kak kalau anak kayak gitu. Iya pasti. Karena ibu bapaknya pulang ke Jawa, ibu bapaknya udah nggak peduli nih sama nih anak. Makin gak diurusin makin jadi ya kan. Betul. Nah jadinya dia ini ya cuma kesehariannya cuma duduk kayak gitu Kak. Tapi ada orang baik yang datang ke rumah dia setiap hari. Untuk nganterin makan? Iya nganterin makan, terus gantiin baju dia kayak gitu. Baik banget ya. Nah sampai sekarang yang dia bawa itu baju warna merah. Si anak cowok ini? Iya, baju warna merah, celana pendek segini, bajunya panjang, dan dia bawa kayak gitu. Kira-kira kan kalau kayak gitu berarti ada sesuatu kan di baju itu. Nah ternyata di baju ini itu yang bikin dia bukan bikin dia kayak gitu sih, sebenarnya sih dari dianya ya yang salah pergaulan. Dia pas kena kayak gitu pakai baju itu. Kayak semacam gitu. Kenang-kenangan kali ya. Iya, kenang-kenangan gitu ya. Kayak gitu. Tapi posisi dia ada di mana sekarang? Posisi dia ada di sebelah sini. Di pojokan sini. Iya, tapi kakinya ke sana.
kayak lagi murung gitu apa gimana? Iya, kayak lagi murung, kayak Gitu kan? gimana sih, kayak Iya, iya. tangannya itu Kak, yang satu begini, kayak nggak mau ngeliatin muka. Nutupin. Kayak gitu. Jadi Akibatnya kan. akibatnya makanya Jadi diri sendiri jadi luka kayak gitu yang harusnya sekarang masih senang-senang atau punya istri, ya kan? Iya. Malah jadi kayak gini. karena salah pergaulan juga kayak gitu. Emang sih kadang kalau masih remaja mau dewasa pasti kan pergaulannya makin kayak gitu. Jadinya makanya sahabat Gens, kalau yang masih remaja jangan sampai salah pergaulan nih, kayak gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada keahlian apa-apa, juga buat apa kan? Iya. Kadang ngelukain diri sendiri yang harusnya senang-senang bergaul sana sini, jadinya cuma kayak duduk meratapi nasib. Betul. Kan? Terus Kita langsung lanjut lagi aja. Ya. Oke. Oke. Iya. Wow. Assalamualaikum. Ini lebih kumuh ya. Iya, kita dari sebelah sana aja. Boleh. Permisi. Misi. Nah, kita udah di ruangan berapa nih Kak? Keempat. Kan keempat ya. Nah, sahabat Gens, ini tuh ruangannya besar dan lebih ekstrim juga sih. Kak, lebih ekstrim juga sih. Nah, sahabat Gens masih inget kan yang tadi aku ceritain di bawah itu? Iya. Nah, di sini ini ada si kakaknya. Di sebelah sana ada ibu sama bapaknya. Nah, sahabat Gens kan belum tahu nih ya ceritanya kakaknya kenapa. Nah, kakaknya ini korban perkosa. Dia dulu pas mau kuliah kelas 2 SMA, bukan salah pergaulan enggak, tapi temennya ini yang jahat banget nih sama si kakak, ngejebak. Jadi kan kalau dulu zamannya dia ini udah ada handphone. Temennya bilang katanya kecelakaan. Nelpon, tolongin gue kayak gitu. Jadi tuh dia udah dijebak nih si kakak ini. Udah dijebak, akhirnya karena dia mungkin dia mikirnya gini. Wah, dia temen gue kayak gitu, harus gue tolongin. Iya, rasa khawatir. Iya, betul. Nah, akhirnya pas dia samperin udah ada 4 cowok. Si temennya ini 2 sama 4 cowok. 4 cowoknya itu juga bukan yang sepantar sama dia. Semacam kayak om-om gitu berarti. Iya. Oh, berarti dia dijual sama temennya. Betul. Karena tapi Kak, kayak dia itu ya semacam diperkosa juga di ruangan, ditungguin sama temennya. Sama 4 cowok itu juga. Iya, temennya datang ngomong gini, lu harus ikutin apa kata gue, kayak gitu. Dan kakak ini bingung mau jawab apa. Aduh, gue kenapa diginiin kayak gitu. Dia kebingungan sampai motornya dia itu sampai kayak disita gitu loh. Kayak dipegangin, supaya nggak kabur. Nah, dia itu dibawa ke kayak rumah kecil gitu sih Kak. Rumah kecil tapi nggak ada kamarnya. Tapi kayak ada kayak semacam kos-kosan gitu. Dan ternyata 4 cowok ini nyerang dia. Langsung 4-4-nya? Enggak, satu-satu gitu. Tapi 4 cowok. Oke, terus? Nah, akhirnya si kakak ini kan mau gimana harus, padahal dia udah minta tolong karena di deket kos-kosannya ini nggak ada warga sekitar, cuma dikit doang kayak gitu. Jadinya kalau mau minta tolong gimana ya Kak kan? Siapa, gitu kan? Nah, apalagi kos-kosan ini cuma sebaris tapi panjang, dan kos-kosan ini kayak tetangga-tetangganya pada nggak peduli. Lu mau gimana itu urusan lo kayak gitu. Gitu sih, Nah, akhirnya si kakak ini ya pasrah dong, mau nggak mau, karena mau gimana lagi, minta tolong juga nggak bisa kayak gitu kan. Tapi dengan temennya ini jahat banget sama si kakak ini, sampai dia habis diperkosa, dia meninggal. Meninggal di tempat? Iya, tapi Kak setelah diperkosa, ininya V-nya itu dimasukin kayu. Kayu sama semua temennya. Dan akhirnya berlumuran darah. Sampai mau dibawa ke rumah itu sampai 2 hari Kak. Jadi tuh yang kos-kosan ini yang
cowoknya yang kedua ini. Jadi dia kabur. Sampai tetangganya itu mau bawa ke rumah sakit, ya gimana dong? Udah nggak ada. Sampai sini kalau nggak salah nih. Sampai sini kayunya itu kan besar. Kayak gitu. Gak ada pikiran ya. Nggak habis pikir juga. Terus orang tuanya pas tahu, tapi orang tahu kan Orang tuanya di situ udah meninggal, Kak. Jadi tuh dia cuma tinggal si adik kembar sama dia. Akhirnya dia udah berlumuran darah. Gitu, bajunya juga kayak gitu. Tuh, dan jahatnya temen kayak gitu kan. Iya, Udah ditolongin, niat baik, malah menjerumus kan. Iya. Biasanya kalau kayak gitu, Kak, dia tuh nyari uang. Dan pastinya si om ini sengaja kayak cariin gue perawan atau apa untuk gue kayak gituin. Terus nanti dia dapat duit. Jadi demi keuntungan sendiri gitu, guys. Iya, betul. Kayak gimana? Kayak nggak make sense Kasian aja gitu. Padahal nih si kakak ini selalu ada gitu loh buat temen-temennya. Tapi temen-temennya awalnya juga welcome sama nih kakak. Tapi karena dia juga salah pergaulan juga. Karena si satu temannya ini ngehasut si temennya kakak ini, jadinya ya udah dia tuh bocah polos kayak gitu. Iya kayak gitu. Ya karena si kakak ini baik banget kayak gitu. Jadi dia teman baik gue kayak gitu. Dia mikirnya kayak gitu dan ternyata zong juga kayak karena gitu. Dimanfaatin dengan hal yang nggak bagus ya. Iya, yuk kita langsung ke sana. Di sini ada Mbak Kun nggak sih? Hah? Ada Mbak Kun nggak sih? Ada. Ini kan mau ceritain Mbak Kun. Pantesan soalnya. Kepo banget dari. Apaan tuh? Apa? Apaan dah itu, Kak? Tahu. Bantal ya? Wah, bantal, jangan-jangan dia tidurnya pakai bantal ya. Udah enak banget. Jam-jamnya kita tidur nih. Iya. Nah, Sini ada apa, Kak? sahabat Gens, sini tuh ada Mbak Kun. Ya, Mbak Kun. Mbak Kun. Nah, tapi Mbak Kun ini jadi tuh dia kayak bukan terbakar sih, Kak, sebenarnya. Tapi gosong. Terus? Mau tahu gak sahabat Gens dia kenapa? Kenapa? Kakak tau kepo juga kan? Iya, mau tahu kan? kepo. Nah, jadi tuh dia ini dulu pas belum punya anak sih, tapi udah nikah. Udah nikah. Terus yang menyebabkan dia kayak gitu apa? Jual diri lagi? Bukan. Dia tuh kekurangan uang. Persugihan? Pakai ilmu hitam. Tuh, kebanyakan yang pakai ilmu hitam tuh pasti meninggal. Pasti itu iya. Pasti gosong. Gak mungkin nggak, udah sering banget kita nemuin makhluk tuh yang gosong pasti karena kayak gitu. Iya betul. Enggak. Nah, Iya sih? jadi dulu itu dia ke pokoknya ke orang-orang yang inilah gitu lah. Nggak sama suaminya, karena suaminya ini kerjanya ya lumayan jarang pulang lah gitu. Dan akhirnya si istrinya ini ke orang-orang yang itu, dan akhirnya karena dia kekurangan uang, padahal dia setiap bulan itu dikasih sama suaminya. Kayak gitu, harusnya bersyukur juga ya guys, kayak gitu loh. Iyalah, bagaimanapun penghasilan suami kan sedikit besarnya itu rezeki. Iya betul. Dan harus disyukuri dong. Iya. Ya kan? Boleh ngerasa nggak cukup sama penghasilan, tapi bukan berarti ngelakuin hal yang nggak baik gitu. Dia ada di sebelah sini apa gimana sih? Dia ada di sana tuh nih di sini nih. Iya. Nah akhirnya dulu dia ini dikasih tapi dikasih itu kayak putih gitu Kak, putih. Jadi kata si orang ini gini, lu kalau misalkan yang putih ini kayak angus, berarti gua nggak tanggung jawab. Oh, berarti sempat ada perjanjian sebelumnya, sebelum dia kayak gitu? Iya, rata-rata sih kalau kayak gitu perjanjian Kak. Gitu. Kayak gitu. Nah akhirnya dia dikasih lah. Tapi di dalam putih ini ada dia juga pegang ilmu hitam. Dikasih lah ilmu hitam. Karena kata si orang ini gini, lu kalau pakai ilmu hitam lah bla 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 itu akan lebih cepat. Iya. Daripada pesugihan. Tapi ada nggak sih ilmu hitam yang narik aura kita gitu? Kayak jadi orang tuh ngeliat kita tuh bagus, cantik atau? Ada. Ada yang kayak gitu. Ada. Ya? Jadi tuh dia dalam waktu dekat itu udah banyak tuh uang sampai berhambur-hamburan. Terus akhirnya sampai dia dipuji sama tetangga-tetangganya kayak, wah udah banyak uang ya sekarang ya, kayak gitu. Dan akhirnya si putih ini kebakar.
angus. Dia ceroboh berarti ya? Bukan Naruhnya atau gimana? bukan ceroboh Kak. Tapi Jadi mungkin karena dia si perempuan ini khilaf, jadinya kayak gitu. Berarti nggak sembarangan kan guys buat make-make kayak gitu. Iya. Oke. Nah akhirnya pas kebakar itu Kak, semuanya angus kebakar. Tapi anehnya cuma kepalanya sama kaki kirinya yang kebakar. Tapi badannya tuh ngeri banget Kak, kulitnya sampai ke kopek-kopek gitulah. Nah, Iya. nah makanya guys kalau kayak gitu jangan sampai seperti itu, karena kita harus bersyukur aja. Kita kalau yang udah berkeluarga kita dikasih berapa sama suami kita harus bersyukur. Yang belum berkeluarga kerja itu juga harus bersyukur juga. Boleh ngebantu suami, tapi Iya. dengan cara yang bener. Kan banyak kakak kayak kamu bisa punya keahlian jualan ya kamu bisa jualan. Iya, Kamu betul. bisa bantu basi-basi di rumah tetangga bisa. Nggak perlu halus kayak gitu, kayak gitu. Betul. Kayak nggak ini aja. Mm-mm. Dia nyamperin nggak sih? Enggak kan? Emang dia di dekat sini gitu. Sering Nah, aku. makanya kalau ilmu hitam itu lebih tajam daripada pesugihan. Pernah dengar juga kan ilmu Pasti. hitam? Dan Iya. sering banget kan kita ketemu sama makhluk yang Iya. kayak gitu. Emang sih rata-rata manusia ya kadang suka hilaf lah Kak. Tapi live-nya keterlaluan sih kak. Iya benar. Yuk. Waduh. Jalanan nih ya kak. Wah kita Kita lagi di perpus nih guys. Siapa yang Masih. suka baca? masih banyak buku ya Kak. Iya. Ya ampun, ini padahal kalau misalkan dijualin lebih bermanfaat ya nggak sih? Iya. Betul. Di sini ada apa kak? Duh. Langsung masuk guys. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Sinta. Mbak Sinta. Iya. Iya. Mbak Sinta yang ada di mana ini? Yang ada di atas. Oh, yang tadi korban pemerkosaan ya. Iya. Mbak Sinta umur berapa? 18 tahun. Muda banget. Iya, 18 tahun. Iya. Ini kenapa kamu megang aku kencang banget? Ada yang sakit ya? Sakit, Iya. sakit kalau diungkapkan. Iya. Sakit. Boleh diceritain nggak biar kita semua tahu? Aku masih muda. Umurku 18 tahun. Iya. Nama aku Sinta. Mm-mm. Aku kelas 2 SMA. Iya. Dulu aku korban karena teman-temanku menjebak aku. Iya. Terus? Kamu diapain sampai kamu megang aku kencang banget kayak gini? Aku dulu di korban pemerkosaan Terus? di kelas 2 SMA. Tadi yang aku dapat cerita juga, katanya kamu ditusuk juga sama kayu ya? Iya. Aku ditusuk sama kayu. Teman-temanku dan yang lainnya seenaknya, Kak. Seenaknya, Kak. Iya. Ini kamu mau nangis ya? Iya. Aku sedih dan kaget juga. Temenku yang dulu selalu ada untukku, tapi seperti itu. Tuh, sahabat Gens, kejebak sama sahabat sendiri tuh akibatnya. Dulu aku diajak sama temanku ke tempat yang kecil dan aku di situ dijebak. Dan dia langsung ngelakuin itu. Berapa orang yang nganuin kamu? 4 4 orang. laki-laki. Mereka bergilir. Iya. Oke. Terus ada pesan-pesan apa yang bisa kita iniin, sampein? Jangan terlalu percaya sama teman. Karena teman yang baik itu bisa jahat. Iya. Musuh terberat adalah sahabat sendiri ya. Iya. Iya. Kamu ceritain semua yang ada keluh kesah sama Gendis ya.
nanti gendis yang bantu kamu untuk pulang ke Yang Maha Kuasa ya. Sinta sedih, Kak. Iya, nanti kita bantu sama-sama doain ya. Sinta kasihan sama adik Sinta. Adik angkat Sinta. Tadi kita udah ketemu juga kok. Dan Putri Gendis juga udah mau bantu untuk kembaliin ke Yang Maha Kuasa ya. Kamu yang ikhlas ya, nggak boleh punya dendam. Kalau kamu ikhlas, nanti perlahan-perlahan juga akan ada cahaya yang bisa iniin. Iya. Ya, cukup ya. Ya, ceritain semua ke Putri Gendis ya, nanti diinin ya. Oke, terima Udah kasih. jelas ya, Kak. Iya. Ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di situ apa lagi? Sedih langsung. Sedih sih, Kak. Ternyata dia emang cuma pengen komunikasi kayak interaksi gitu, cuma itu aja yang pengen disampaikan. Karena udah tadi kan kita udah nguak semua. Iya, di atasnya. Dan dia udah juga cerita, udah nguak semua ke aku. Ya emang sedih sih sebenarnya. Tuh guys, terkadang itu temen kayak gitu ya. Iya, pasti. Dan nggak mungkin enggak. Bahkan betul. orang yang kita percaya, orang yang deket, orang yang bener-bener kita anggapnya sih mereka baik sama kita mesti baik lagi sama mereka. Iya. Ternyata enggak. Dan kita juga pasti namanya kita nemuin orang-orang di sekeliling kita lah ya yang kita anggap mereka tulus sama kita, sayang sama kita, ya kan? Apalagi istilahnya ini yang benar-benar deket banget loh. Iya. Yang satu perjuangan yang sampai kayak kok bisa sih? Lemesnya di situ pasti. Iya. Kok bisa sih dia kayak gini gitu loh? Gue kurang apa? Betul. Ada perasaan kayak gitu pasti. Aku sendiri pun ada gitu kayak teman kayak gitu kan. Iya. Kurang apa gitu, sakit tau gak sih rasanya kayak gitu. Kayak lu kalau nggak suka, oke nggak suka, tapi lu bukan berarti bisa ngejual kita sesukanya gitu loh. Betul. Kita nggak jaga keperawanan kita untuk suami kita, terus dihancurin sama orang yang kita nggak kenal. Dan itu orang juga yang di atas kita banget gitu loh. Nah, kan? Dan orangnya yang bikin gimana Iya, gitu. matain semangat. Kadang sahabat tuh suka matain semangat juga Iya. guys. Nah, hati-hati. Pokoknya hati-hati banget namanya berteman, milih-milih teman. Yang mana kita harus deket, yang mana kita harus jauhkan itu Iya. wajar sih. Apalagi kita udah dewasa ya. Kita nggak perlu banyak teman. Sahabat satu aja udah cukup. Iya, kok. udah cukup. Ya nggak sih? Buat ngamanin perjalanan kita. Kita sukses itu nggak butuh orang banyak. Betul. Karena tujuan kita. Betul. Gini deh, kita mesti punya prinsip hidup. Lu sukses, lu yang nikmatin. Iya. Bukan mereka semua. Oke? Sekian ya. Ya, sekian Cukup itu ya? cukup. Oke. Putri Gendis melambung tinggi. Tapi akunya nggak tinggi gimana dong? Aku juga nggak tinggi. Nah, Kak, jangan lupa disaksikan terus ya channel YouTube Putri Gendis. Jangan sampai ketinggalan video-video selanjutnya. Dadah, sahabat Gen.